Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih. Berjumpa kembali dengan saya, Made Sutika, Guru Pendidikan Agama Kristen, dalam siaran Mutiara Iman Kristen yang disiarkan oleh Bimas Kristen Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan satu tema, merawat perbedaan. Dasar dari firman Tuhan adalah Matius 22 ayat 37 sampai 40. Mari kita membuka firman Tuhan dan membaca firman-Nya. Sebelumnya kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang baik, yang penuh kasih. Kami bersyukur karena Tuhan telah memberi kesempatan untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini, kiranya kami memberi kekuatan di dalam hidup kami. Roh Kudus kiranya akan menolong kami, sehingga kami mampu merawat perbedaan di tengah-tengah dunia ini. Untuk kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, ampuni kami dari segala dosa dan kesalahan kami, dan kami siap untuk mendengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita baca firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan para nabi." Amin. Berbahagialah kita yang membaca dan merenungkan firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, merawat perbedaan adalah keniscayaan. Merawat perbedaan harus kita lakukan di tengah-tengah kemejemukan kita, sehingga kita sebagai umat Tuhan boleh menjadi berkat dan memuliakan Tuhan. Perbedaan seringkali menimbulkan perpecahan, bahkan perselisihan. Beda politik, beda pilihan menimbulkan permusuhan. Beda suku menimbulkan saling sindir dan sebagainya. Beda dominasi, sering kita mendengarkan kata sesat. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, perbedaan kadang-kadang sering iblis pakai kesempatan. Untuk apa? Untuk membuat perpecahan. Tetapi Yesus memberikan solusi, memberikan cinta kasih. Seperti Matius 22 ayat 37 sampai 40, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Ketika Yesus ditanyakan oleh ahli Taurat, dia bertanya, bahkan mencoba Yesus, "Guru, hukum manakah yang terutama di dalam hukum Taurat?" Tuhan Yesus tidak memberikan deretan hukum-hukum, tidak memberikan deretan pasal-pasal, 613 hukum. Hukum adalah dibuat oleh manusia dan dilanggar oleh manusia sendiri. Tapi Yesus memberikan dua hukum, ke atas dan ke samping. Ke atas adalah kasihilah Tuhan Allah dengan segenap hati. Ke samping, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, bagaimana caranya kita merawat perbedaan sesuai dengan firman Tuhan, sehingga kita boleh menjadi berkat walaupun kita berbeda. Yang pertama,
kasihilah Tuhan. Seperti ayat yang ke-37. Kasih Tuhan. Bukan setengah, bukan sebagian. Tetapi Tuhan katakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Pikiran, perkataan, dan perbuatan harus menjadi sentralnya adalah kasih. Kasih, saudara-saudara. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kasih di dalam Tuhan. Kalau kita perhatikan dalam kitab Kejadian bagaimana Tuhan menciptakan manusia. Kejadian 1 ayat 27. Bahwa Tuhan menciptakan manusia itu segambar, sempurna, tidak ada bedanya. Semua saudara dan saya, kita semua diciptakan oleh Tuhan dengan sempurna. Bahkan dalam ayat 28 dikatakan diberkati. Jadi Tuhan sendiri menciptakan kita dengan sempurna. Tidak ada beda, tidak ada perbedaan. Bahkan Mazmur Daud dengan tegas mengatakan dalam Mazmur 139 ayat 14, dia mengatakan, aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mari kita belajar dari firman Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan yang menciptakan perbedaan. Kita diciptakan oleh Tuhan secara dahsyat dan ajaib. Bersyukurlah kepada Tuhan. Kalau kita berbeda, bersyukur. Yang kedua, kasih kepada sesama. Ayat 39, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Mengasihi manusia atau sesama adalah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budimu. Dimanapun kita berada, kita harus mengasihi sesama. Ke samping, ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang, di rumah tangga, di tempat bekerja, di sekolah, dan dimanapun kita harus mengasihi sesama. Jadi bagaimana kita bisa merawat perbedaan sesuai dengan firman Tuhan? Kasihilah Tuhan. Yang kedua, kasihilah sesama. Merangkul tanpa memaksa untuk sama, mengerti, sabar, memberi pertolongan, selalu berbuat baik adalah wujud kita mengasihi sesama. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, walaupun kita beda suku, walaupun kita beda agama, mungkin bermusuhan, tapi kita harus selalu mengasihi, selalu mengerti, selalu kita sabar, selalu kita memberikan pertolongan, selalu kita berbuat baik. Yang ketiga, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kasih kepada Tuhan dan sesama bukan hanya sekedar diketahui, bukan sekedar dibaca, bukan sekedar tuno hanya tahu, tetapi kasih itu harus bekerja. Kasih itu harus mengontrol hidup kita sebagai orang percaya. Kasih itu harus mengendalikan hidup kita sebagai orang percaya. Sehingga kasih itu harus dihidupkan. Kita harus menghidupkan kasih walaupun kita berbeda. Justru dalam perbedaan kita bisa menjadi berkat. Dalam perbedaan justru kita menjadi solusi.
Dalam perbedaan justru kita dibutuhkan, diperlukan oleh orang lain. Wujud daripada saling mengasihi. Dalam firman Tuhan Roma 12 ayat 18 dikatakan, hiduplah di dalam perdamaian dengan semua orang. Tidak sebagian, tidak setengah, bukan suku tertentu, tapi semua orang. Kita harus hidup di dalam perdamaian dimanapun kita ditempatkan. Dan juga dikatakan harus kita hidup untuk kepentingan bersama, bukan kepentingan pribadi. Hidup dalam kepentingan bersama. Hidup dalam perdamaian dengan semua orang dan hidup untuk kepentingan semua atau bersama. Firman Tuhan dalam 1 Korintus 12 ayat 21 mengatakan, jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan. Begitu juga kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, beda justru kita buat saling melengkapi. Beda justru kita buat saling mengasihi. Beda kita buat juga justru kita buat untuk kepentingan kita bersama, hidup di dalam perdamaian dengan semua orang. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bisa kita simpulkan bagaimana kita hidup di tengah perbedaan. Kita harus merawat perbedaan itu. Bagaimana kita merawat perbedaan? Dapat kita simpulkan dengan K3. K yang pertama. K yang pertama adalah kasih kepada Tuhan. K yang kedua adalah kasih kepada sesama. K yang ketiga adalah kasih yang bekerja. Kasih kepada Tuhan artinya menundukkan diri pada Tuhan yang menciptakan perbedaan. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Yang kedua, kasih kepada sesama artinya memilih mengerti, memilih untuk memahami daripada menghakimi. Kita belajar dari perempuan Samaria. Dia memilih untuk mengasihi. Dia memilih untuk memiliki hati belas kasih. Kita juga harus memiliki hati belas kasih. Walaupun kita berbeda. Kasih yang bekerja artinya saat kita beda justru jadi kekuatan, bukan jadi perpecahan. Demikianlah renungan firman Tuhan. Kiranya kita semua diberkati oleh Tuhan. Di tengah-tengah perbedaan, justru kita sebagai umat Tuhan menjadi berkat. Di tengah-tengah perbedaan justru kita harus hidup rukun dan damai. Firman Tuhan mengatakan, kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, hidup rukun dan damai. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita tutup dengan doa. Bapa kami yang di surga, ampuni kalau kami hidup tidak merawat perbedaan. Sering meminta orang lain itu harus sama seperti kami. Ampunilah kami ya Tuhan. Biarlah kami hidup di tengah-tengah perbedaan bisa menjadi berkat, bisa menjadi solusi, bukan membuat perpecahan. Ajari kami Tuhan untuk mengasihi-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan mengasihi sesama seperti diri kami ya Tuhan.
Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang sangat dahsyat di dalam kehidupan kami. Pakailah kami Tuhan dalam perbedaan, supaya nama-Mu dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.